siang untuk kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil kerjaan kami tentang budaya organisasi dan motivasi. Di sini yang disusun oleh 3 anggota. Yang pertama Dwi Kasnawati, yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga Suni Guru. Yang pertama budaya organisasi, bagian A, konsep dan definisi budaya organisasi. Budaya organisasi pada suatu sistem pemaknaan bersama oleh anggota organisasi pada bentuk nilai, norma, keyakinan atau belief, tradisi dan cara berpikir yang unik yang dianut sehingga membedakan organisasi itu dengan organisasi lainnya. Nah, di sini artinya bahwa dalam suatu organisasi itu terdiri dari budaya yang berbeda-beda dan anggota-anggota yang di dalam organisasi itu memiliki latar belakang yang tidak sama atau memiliki keberagaman sehingga membedakan organisasi satu dengan organisasi yang lainnya karena ketidaksamaan latar belakang. Nah, di sini ada 7 ahli yang membahas tentang definisi budaya organisasi, yang mana Peterson dia menyatakan bahwa budaya organisasi mencakup keyakinan, ideologi, bahasa, ritual, dan mitos. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa di dalam budaya organisasi itu mencakup keyakinan, ideologi, bahasa, ritual, dan mitos. Dan ada pendapat lain lagi dari Granger dan Baron. Mereka menyatakan yang mana mereka menekankan bahwa budaya organisasi sebagai kerangka kognitif yang berisi sikap, nilai, norma, perilaku, dan harapan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Seperti yang sudah dibilang tadi bahwa di dalam setiap anggota dan yang memiliki perbedaan latar belakang itu akan menunjukkan sikap dan nilai, dan itu akan muncul pada perilaku mereka, dan sikap pun dan nilai pun juga seperti itu. Yang berikut definisi menurut Gens, dia mengungkapkan bahwa budaya organisasi dapat ditemukan dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama artifak, yang kedua nilai dan asumsi dasar. Artifak yang mana di mana budaya bersifat kasar mata dan dapat diamati oleh indera, misalnya teknologi lingkungan, fisik organisasi, cara berpakaian, dan lain-lain. Artifak ini dia menunjukkan bahwa budaya organisasi ini kita bisa melihat secara langsung tanpa harus memakai pengantar. Dan yang kedua, nilai. Nilai memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi dari artifak, yang mana nilai adalah keyakinan yang dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Jadi nilai ini dia melebihi artifak, yang mana ketika dia sudah melihat secara langsung, maka dari situ dia akan menilai hal-hal yang dampak dalam setiap anggota itu, dan dia akan menampakkan atau sesuatu hal nampak dalam setiap pribadi dalam tingkah lakunya. Sedangkan asumsi dasar merupakan bagian yang mendasar dari budaya organisasi. Asumsi ini menjelaskan di mana budaya dapat diterima begitu saja, walau tidak kasat mata dan tidak disadari. Asumsi dasar ini dia menunjukkan bahwa setiap anggota mereka hanya memiliki anggapan saja dan tidak perlu melihat secara langsung seperti artifak. Next. Berdasarkan pendapat dari tokoh-tokoh yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa
Budaya organisasi merupakan norma-norma dan kebiasaan yang diterima sebagai suatu kebenaran oleh semua orang dalam organisasi. Artinya ini sudah merupakan suatu kebiasaan yang sering nampak di dalam lingkungan kita. Dengan kata lain, budaya organisasi merupakan acuan bersama dalam menginteraksikan antar anggota dalam integrasi internal maupun adaptasi eksternal oleh organisasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Dwi Kuswati. Baik, di sini akan saya menjelaskan bagian B, terbentuknya budaya organisasi. Terbentuknya budaya organisasi menurut Robin pada tabel berikut. Yang pertama, filosofi dari organisasi, kriteria seleksi, manajemen puncak, sosialisasi, budaya organisasi. Bahwa budaya organisasi dibentuk oleh filosofi dari pendiri organisasi dengan melalui kriteria yang dianut, kemudian ditetapkan oleh manajemen puncak yang implementasinya dilakukan dengan cara disosialisasikan ke seluruh elemen organisasi dengan proses transformasi budaya ke seluruh anggota organisasi melalui proses pembelajaran. Setelah seleksi dengan kriteria tertentu yang telah disepakati bersama berdasarkan nilai, norma, dan asumsi yang bersumber dari filosofi pendiri organisasi. Nah, di sini implementasi budaya organisasi dengan cara disosialisasikan kepada seluruh karyawan, sehingga sikap dan perilaku karyawan akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Sosialisasi yang efektif akan menghasilkan karyawan yang mempunyai tingkat penyesuaian yang lebih baik. Pada akhirnya akan menurunkan gejala penyesuaian yang lebih baik. Pada akhirnya akan menurunkan gejala tekanan psikologis, menurunkan dorongan keinginan untuk meninggalkan organisasi, atau dapat meningkatkan komitmen keberlanjutan pada organisasi, dan akan dapat meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Apabila implementasinya berhasil dan dapat bertahan, maka filosofi atau visi yang diyakini akan berkembang menjadi budaya organisasi di tempat ini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saya lihat dulu. Baik, saya akan menjelaskan tentang fungsi budaya dalam organisasi. Nah, menurut Robbins memberikan penjelasan fungsi budaya dalam suatu organisasi, yaitu A. Budaya memiliki suatu peran batas-batas penentu, yaitu budaya menciptakan perbedaan antara suatu organisasi dengan organisasi lain. B. Budaya berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi. C. Budaya mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batas yang lebih luas, melebihi batasan ketertarikan individu. D. Budaya mendorong stabilitas sosial. Budaya merupakan suatu ikatan sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai dengan apa yang harus dikatakan dan dilakukan karyawan. E. Budaya bertugas sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan paduan dan membentuk perilaku serta sikap karyawan. D. Tipe budaya organisasi. Nah, menurut Kreitner dan Kinski, secara umum terdapat 3 tipe umum budaya organisasi, yaitu A. Budaya organisasi yang konstruktif, B. Pasif defensif, C. Agresif defensif. Budaya organisasi sebagai sumber daya organisasi. Nah,
Robinus menjelaskan bahwa budaya organisasi sebagai suatu pengertian bersama memiliki beberapa sumber budaya antara lain: A. Historis atau sejarah, B. Lingkungan, C. Staffing penempatan karyawan, D. Socialization sosialisasi. Oke, baik, dilanjutkan teman-teman. Baik, selanjutnya F. Karakteristik budaya organisasi. Menurut Lutyens menjelaskan terdapat beberapa karakteristik budaya organisasi yang perlu diketahui dalam mempelajari perilaku yang ada dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, budaya organisasi merupakan suatu proses belajar yang mana dalam suatu organisasi kita dapat belajar dari sisi yang berbeda-beda sehingga membuat kita saling mengenal satu antara lain. Yang kedua, budaya organisasi merupakan milik bersama kelompok. Yang ketiga, budaya organisasi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya atau transgeneralisme. Yang keempat, budaya organisasi mengekspresikan sesuatu dengan menggunakan simbol, yang mana di dalam budaya organisasi ini akan menampilkan sesuatu di dalam setiap diri anggota dengan menggunakan berbagai cara, yang mana bisa dalam hal tingkah laku, dalam mentalnya, bahkan melalui apa saja yang bisa kita rasakan ketika kita berada di dalam suatu organisasi. Yang kelima, budaya organisasi merupakan suatu pola yang terintegrasi. Jadi setiap perubahan akan mempengaruhi komponen lainnya atau patternnya. Dan yang keenam, budaya organisasi terbentuk berdasarkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan atau adaptif, yang mana budaya organisasi ini dapat terbentuk ketika kita mampu untuk beradaptasi dengan anggota lainnya dalam suatu organisasi. Berikut, menurut Lutyens juga mengungkapkan terdapat sejumlah karakter penting yang berupa aspek yang mengikat anggota organisasi dalam berperilaku, yaitu yang pertama, aturan-aturan perilaku, yaitu bahasa, terminologi, dan ritual yang biasa digunakan oleh anggota organisasi. Yang kedua, norma. Norma adalah standar perilaku yang meliputi petunjuk bagaimana melakukan sesuatu. Artinya di dalam setiap perilaku anggota itu memiliki batas-batasannya, tidak semena-mena melakukan segala sesuatu sesuai keinginannya sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai dominan adalah nilai utama yang diutamakan dalam organisasi, yang mana nilai ini sering muncul atau sering banyak ditemukan di dalam suatu organisasi, yang mana itu berkaitan dengan hal-hal yang positif, dan diharapkan sikap negatif itu jangan digunakan, karena dalam suatu organisasi itu bisa mengakibatkan suatu hal yang merugikan. Yang keempat, filosofi adalah kebijakan yang dipercayai oleh organisasi tentang hal-hal yang disukai para karyawan dan pelanggan. Dan di sini merupakan suatu kepercayaan organisasi tentang hal-hal yang baik, sehingga tidak mempengaruhi sikap karyawan dan pelanggannya. Yang kelima, peraturan-peraturan adalah aturan yang tegas dan organisasi. Pegawai harus belajar peraturan ini agar dapat diterima oleh organisasi, yang mana dalam organisasi itu juga terdapat peraturan-peraturan
aturan yang tegas dan organisasi sehingga menciptakan organisasi yang bermutu dan berkualitas. Yang keenam, iklim organisasi. Iklim organisasi adalah keseluruhan perasaan yang meliputi hal-hal fisik, bagaimana para anggota berinteraksi, dan bagaimana para anggota organisasi mengendalikan diri dalam hubungan dengan pelanggan atau pihak luar organisasi. Selanjutnya Selanjutnya motivasi. Bagian A, konsep dan definisi motivasi. Manajer dalam suatu organisasi memiliki tugas yang banyak. Di antara tugas-tugas manajer tersebut adalah memotivasi para anggota organisasi agar bersedia bekerja lebih giat dan penuh tanggung jawab. Tugas ini termasuk tugas yang sulit karena motivasi itu sendiri adalah abstrak dan tidak bisa berlaku umum untuk setiap individu dan organisasi. Definisi motivasi. Menurut Mitchell, mengartikan motivasi mewakili proses psikologikal diarahkan dan terjadinya resistensi kegiatan yang diarahkan ke arah tujuan tertentu. Sementara itu, menurut Owens, menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan baik yang datang dari dalam diri seseorang maupun yang datang dari luar, sehingga membuat seseorang melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Hersey dan Blacker, mengartikan motivasi sebagai suatu yang mendorong dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Menurut Lutyens, mengutarakan bahwa motivasi dapat berarti kebutuhan atau dorongan dan tujuan. Sedangkan menurut Tinte adalah menyatakan motivasi suatu proses yang dapat mengendalikan pilihan. Di sini juga motif seseorang didasarkan pada beberapa komponen, keinginan dan harapan, serta tekanan-tekanan yang serupa yang sering disebut sebagai kebutuhan. Motivasi adalah reaksi berantai kebutuhan, menimbulkan keinginan atau usaha mencapai sasaran yang membangkitkan ketegangan, menimbulkan tindakan searah pencapaian sasaran dan pemenuhan keinginan. Next. Selanjutnya, teori-teori motivasi dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu bagian A, pendekatan kepuasan terhadap motivasi, dan bagian B, pendekatan proses terhadap motivasi. Teori kepuasan memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri individu yang menggerakkan, mengarahkan, mempertahankan, mendukung, dan menghentikan perilaku. Teori ini mencoba menentukan kebutuhan khusus yang memotivasi seseorang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sumiati dulu. Baik, saya akan melanjutkannya. Teori-teori motivasi. Beberapa teori motivasi yang ada dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu kontek, reinforcement, dan equity. Sementara itu Hegstrom dan Hussman 1936 menurut Gandhi 2006 menyebutkan bahwa motivasi diidentifikasikan menjadi 3, yaitu teori kepuasan, teori proses, dan teori penguatan reinforcement. Teori kedua pendapat tersebut
dapat disimpulkan bahwa teori motivasi secara garis besar hanya terdapat dua, yaitu teori kebutuhan. Mengikuti teori hierarki kebutuhan atau Maslow, teori X dan Y. Teori motivasi Ignace, teori RG, serta teori kebutuhan. Teori proses meliputi teori penguatan, teori harapan, teori keadilan, dan teori penetapan tujuan. Teori kepuasan mencoba menjawab pertanyaan tentang kebutuhan apa yang diperlukan bawaan untuk mencapai kepuasan dan dorongan apa saja yang menyebabkan perilaku. Sedangkan teori proses berusaha untuk menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis perilaku itu dengan menggerakkan, diarahkan, didukung, dan diperhatikan. Implikasinya adalah bahwa para manajer harus memahami proses motivasi dan bagaimana individu membuat pilihan yang berdasarkan pilihan, pengharapan, dan pencapaian. Teori motivasi berprestasi dosen dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu A. Pendekatan kepuasan terhadap motivasi berprestasi dosen, B. Pendekatan proses terhadap motivasi berprestasi dosen. Teori kepuasan memusatkan pada perhatian pada faktor-faktor dalam diri individu yang menggerakkan, mengarahkan, mendorong, mempertahankan, mendukung, dan menghentikan perilaku. Teori ini mencoba menentukan kebutuhan khusus yang memotivasi seseorang. Teori proses untuk menerangkan dan menganalisis bagaimana perilaku didorong, diarahkan, diperhatikan, dan dihentikan. Pandangan tentang teori motivasi. Menurut Friedel, teori motivasi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Teori intrinsik, 2. Teori dorongan, 3. Teori insentif atau stimuli, 4. Teori kebutuhan. Nah, satu pandangan teori intrinsik, semua perilaku manusia itu dihasilkan oleh instruksi yang dibawa sejak lahir. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam kenyataan bayi yang harus dilahirkan telah memiliki dorongan biologis seperti haus, lapar, dan lain sebagainya. Esensi dari teori intriksi adalah munculnya perilaku seseorang itu karena A. Terdorong untuk mempertahankan kelangsungan hidup, B. Dibawa sejak lahir, C. Bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang dalam bentuk yang hampir sama, D. Jika kebutuhan tadi terpenuhi akan dicapai suatu keadaan yang bersifat homeostatik. Para penganut teori dorongan menjelaskan bahwa perilaku manusia itu muncul karena adanya dorongan-dorongan untuk mencapai keadaan seimbang. Prinsip dasar yang dianut para pengembang teori insentif menjelaskan bahwa perilaku manusia itu dirangsang oleh adanya faktor eksternal yang disebut sebagai insentif atau stimuli. Ada kecenderungan bahwa perilaku manusia akan dekat kepada insentif yang bersifat positif dan menjauh dari insentif yang bersifat negatif. Dengan demikian, teori insentif perilaku seorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Teori motivasi yang berdasarkan pada kebutuhan meyakini bahwa semua perilaku manusia termotivasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
Demikian presentasi kami pada siang hari ini, dan kesempatan kami berikan kepada teman-teman jika ada yang ingin untuk bertanya. Baik, kalau tidak ada, kami akan menutup presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus